Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 Mei 2022 dengan judul Engkau telah menjual dirimu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam. Tuhan telah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 52 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Mari kita ikuti penjelasannya. Dosa bukan saja menutup jalan kepada Allah, tetapi di dalam jiwa manusia membinasakan keinginan dan kebutuhan mencari Dia. Oleh dosa seluruh bagian tubuh manusia menjadi sakit. Pikiran menyeleweng, pemikiran menjadi jahat, kemampuan jiwa menjadi berkurang. Terjadi ketiadaan agama yang sejati dalam hati yang suci. Kuasa bertobat dari Allah tidak dimanfaatkan untuk mengubah tabiat. Jiwa menjadi lemah. Dan karena kekurangan akan kekuatan moral supaya menang, jiwa telah kotor dan najis. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 192. Kita perlu memahami pokok persoalan lebih jelas dari yang kita sudah ketahui dalam peperangan besar di mana kita sedang terlibat. Kita perlu memahami lebih dalam tentang nilai kebenaran firman Allah dan akan bahayanya membiarkan pikiran dialihkan daripadanya oleh si penipu ulung itu. Nilai yang tak terhingga dari pengorbanan yang diperlukan bagi penebusan kita menyatakan fakta bahwa dosa adalah kejahatan besar. Karena dosa seluruh organisme manusia berantakan, pikiran kacau, imajinasi tercemar. Dosa telah memerosotkan kesanggupan jiwa. Godaan-godaan dari luar mendapat sambutan dalam hati dan kaki melangkah ke dalam kejahatan tanpa terasa. Sebagaimana pengorbanan bagi kita disempurnakan, begitu juga pemulihan kita dari kekejian dosa harus sempurna. Tidak ada tindakan kejahatan yang diampuni hukum Allah. Tidak ada ketidaksalehan yang luput dari hukumannya. Etika kitab suci tidak mengenal standar kecuali kesempurnaan tabiat ilahi. Hidup Yesus ialah kegenapan yang sempurna dari setiap prinsip hukum. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 415 dan 416. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan berkat bagi masing-masing kami. Lebih khusus,
memberikan penekanan kepada kami. Sebagaimana pengorbanan bagi kita disempurnakan, begitu juga pemulihan kita dari kekejian dosa harus sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, karena mereka sangat membutuhkan pertolongan, kuasa dan hikmat daripada Tuhan, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah kesulitan hidup saat sekarang ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat dan dedikasi di dalam pelayanan. Kami juga mendoakan khusus kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya. Tuhan memberkati semua para tukang panitia, khususnya Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin rumah sakit tersebut. Hikmat dan kasih sayang Tuhan terus dicurahkan kepadanya. Dan juga kelanjutan untuk rumah sakit Advent Kupang juga Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Dimanapun mereka berada saat ini, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. KKR yang sudah berlangsung dan akan berlangsung, belajar Alkitab interaktif yang sedang berlangsung juga Tuhan memberkati untuk menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga menyerahkan para pendidik, guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, kiranya Tuhan memberkati agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lawat mereka dan lindungi mereka. Pakailah orang-orang yang berdedikasi untuk melayani. Dan juga biarlah mereka juga dapat bersukacita dalam melaksanakan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.